Halo, Horas, kembali lagi bersama dengan kami pasangan Kuba. Kupang, Batak, Kupang, Batak. Batak. Aduh. Karena ada 10 hari ya Iya. kami nggak bikin video. Betul. Soalnya kemarin buat video tapi yang perjalanan aja waktu cari tempat buat serial Kobis. Iya, jadi kita berdua ngobrol-ngobrol bagi apa namanya? Pengalaman lagi belum ya? Belum. Jadi, sayang dulu. Dan di video kali ini tuh kami mau bahas mengenai makanan, selera kali ya. Iya, karena kan terkadang juga perbedaan selera ini juga bisa jadi masalah juga dalam sebuah hubungan gitu. Yang satu sukanya A, yang satu sukanya B. Kalau misalnya tidak saling menyesuaikan, tidak saling mengalah, ya repot juga gitu loh. Jadi berabe juga gitu kan. Nah, jadi perlu juga sih kita kayaknya untuk bagi pengalaman kita gimana kita di dalam menyelaraskan atau juga saling apa namanya? saling beradaptasi untuk selera makan ini, untuk selera menu makanan gitulah. Dan sebenarnya di daerah kami masing-masing pun juga sudah punya makanan khas tersendiri. Tuh. Kayak dari Medan, dari Batak makanan khasnya ada, terus dari Kupang juga makanan khasnya ada. Jadi sebenarnya kita datang dari latar belakang dengan makanan yang ya berbeda. Tapi mungkin ada juga sih, maksudnya ada sedikit persamaannya adalah di dalam menu makanan itu tidak suka manis. Nah, itu poin plusnya adalah rasa dari ya, makanan tersebut. Baik dari suku Batak maupun Kupang gitu kan. Jadi sama-sama bukan suka yang ada gula-gula manis-manis gitu dalam menu makanan kan. Kecuali kue itu beda lagi ya. Iya. Maksudnya kalau kue mah ya rasanya manis enak-enak aja. Iya, tapi kalau sah saja. Cuman kalau itu udah jadi menu makanan kayak kita makanan berat gitu loh saya. Nah, ada manis-manis, wah kayaknya baik dari Kupang ataupun dari suku Batak itu sama gitu loh, nggak ada ya kan? Iya. Dan terbawalah sampai ke dalam rumah tangga. Karena itu bisa menjadi apa ya? Ya masalah juga sebenarnya. Pemicu masalah juga. Kalau tidak di maintenance dengan baik ya bisa jadi masalah. Iya, kalau tidak dibicarakan kan, atau misalnya salah satu dari pasangan kekeh dengan seleranya, kekeh dengan apa yang dia suka, ya bisa piring melayang nanti di meja makan, nggak selera, atau jadi nggak mau makan, yang satu jadi nggak enak hati, jadi bingung dan lain sebagainya. Ya udahlah gitulah. Jadi apa namanya, ya ini juga kayaknya memang perlu disesuaikan juga untuk selera makan ini, karena ya penting juga ya kan, supaya tetap berjalan dengan baik juga. Kalau misalnya tetap kekeh dengan pola makan masing-masing, selera makan masing-masing, nanti jadi nggak bisa makan bersama dalam satu meja. Iya, benar itu. Kalaupun makan bersama sih bisa aja, cuma kan masaknya jadi ribet, harus masak sesuai selera si A dulu, si istri dulu atau suami dulu. Jadi dua tungku. Dua tungku. Iya kan, capek. Iya. Sedangkan yang masak satu orang. Betul. Nah, kalau di kita bagaimana? A few moments later. Mungkin juga ini sih. Apa? Mungkin saya juga salah satu perempuan yang beruntung yang sudah menikah di dunia ini. Karena nggak tahu kan, karena saya kan bukan nggak pinter-pinter masak ya. Oh iya. Iya benar. Tapi kenapa saya bilang beruntung? Ini suami saya nggak pernah komplain. Iya benar. Jadi dia nggak pernah komplain. Mau rasanya yang penting nggak manis saja, udahlah gitu. Kadang ya udahlah. Ini
Masakannya tahu asin. Aduh lucu banget. Sampai pernah kan waktu itu apa tuh sayang? Ya aku masak sayur terus keasinan, terus sayang bilang terus bilang gini, sayang ini kuah sayur pakai air garam, pakai air laut ya. Itu karena asin. Karena apa sih namanya? Aku tuh nggak terlalu pinter nakar garam kan. Terus jadi gini, ya asin. Ragu-ragu. Taruh Ya, nggak taruh. asin banget gitu. Jadi saya suami aku bilang, ini kuahnya pakai air laut ya. Saking asinnya. Aduh. Nah terus apa sih? Kadang juga hambar, nggak berasa garam, pokoknya gitulah. Aku juga menyadari sih sebenarnya, tapi gimana ya? Soalnya kalau makanan yang panas itu kan nggak bisa itu rasa dengan baik kan. Nanti kalau udah dingin ya, Dingin misalnya sudah. udah suhunya udah lumayan dingin tuh, baru jelas terasa bumbunya, garamnya dan lain sebagainya, baru enak. Nah jadi kenapa saya bilang sangat-sangat beruntung, yaitu suami aku nggak terlalu banyak komplain untuk masalah itu. Untuk masalah masakan. Dengan keterbatasan saya memasak pun ya dia masih menikmati dan nggak kurus-kurus amat, masih tetap bisa sehat gitu. Sama itu apa namanya, Apa? yang satu suka lauk, suka sayuran yang banyak, yang satunya suka nasi yang banyak. Iya. Jadi sebenarnya perbedaan itu akhirnya jadi seimbang, karena ya kita masak nasi sama masak sayur ya tetap porsinya jadi pas. Iya. Betul. Jadi apa namanya? Soalnya memang saya penggila nasi, jadi kalau nasi itu saya Nah sementara saya nasi nggak terlalu, jadi sehari 2 hari 3 hari nggak makan nasi juga nggak masalah gitu loh. sayur kan kalau saya mah jadi nasi sedikit tapi saya lauk harus banyak. Iya, sayur sama lauknya itu harus banyak, jadi apa ya, boros di sayur sama lauk kalau aku makan. Jadi kalau misalnya dia cuma sedikit, aduh piye yo gitu. Tapi ya itu jadi seperti seimbang lah ya. Apalagi kalau awal-awal ya sayang, kalau kita waktu kami gitu kan awal-awal kalau makan di luar, kan biasa makan porsi nasi tuh. Nah, saya sangat bersyukur ada dia yang selalu menerima nasi saya. Saya juga bersyukur sih karena ada yang kasih nasi. Ya karena nasi nggak pernah habis, cuman lauk bisa nambah, tapi nasi nggak hampir selalu nggak habis ya sayangnya. Kayak gitu. Nah itu juga salah satu yang memang kita bisa memahami kondisi itu kan. Yang satunya lebih suka banyak lauknya, banyak sayurnya kalau makan, nggak terlalu suka nasi. Suami aku sebaliknya, udah jalan. Terus kalau untuk makanan jajanan, kita nggak terlalu suka jajan juga ya sayang. Ngemil itu jarang. Jarang banget jarang ya. Ngemil, makanya kalau cemilan itu hampir nggak ada di rumah. Iya. Kecuali ya kalau ada tamu kita sediain, tapi kalau kita sendiri yang sediain buat diri kita sendiri hampir nggak pernah. Iya, kayak bikin cemilan-cemilan, kayak stok-stok buat, aduh nggak ada. Pernah waktu itu kita sekali beli cemilan, saya ingat nggak, kita beli cemilan itu 2 bulan. 2 bulan nggak habis-habis. Akhirnya kita kasih tetangga. Ya karena memang nggak ini. Untungnya expired cemilannya itu lama ya, berbulan-bulan, jadi ya masih bisa kasih ke orang lah. Iya. Kalau untuk kita sendiri enggak. Paling kalau saya yang biasa paling suka habis makan suka ngemil, tapi itu juga cemilan bukannya yang keripik yang begitu-gitu ya saya. Paling yang ada rasa manis lah, kayak cookies, itu pun nggak banyak, hanya sekedar kayak makanan penutup untuk mengenakan rasa lidah aja, itu rasa manis itu. Tapi selebihnya kalau di antara jam makan gitu kita nggak ada ngemil gitu ya. Ada orang. Oke lah, ini sampai di sini dulu karena yang punya sawah sudah datang. Tapi intinya begitu ya teman-teman. Maksudnya untuk masalah di makanan ini pun dengan segala perbedaan yang kita punya perlu juga dipersesuaikan, harus paham juga bagaimana selera suami, bagaimana selera istri.
terus bagaimana menyesuaikannya supaya supaya tetap untuk masalah makanan pun bisa disesuaikan satu dengan yang lain. Kalau di dalam rumah tangga kami ya untuk masalah makanan seperti tadi yang saya bilang tadi, walaupun saya terbatas dalam memasak, semua masih berjalan dengan oke. Iya. Masih ada lah jalan keluarnya. Masih ada jalan keluarnya, masih bisa lah disiasati dan Iya. masih bisa terus makan bersama setiap pagi dan juga sore. Masih tetap terjaga. Betul. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Ini gara-gara lihat orang yang punya sawah tadi jadi konsentrasi agak terpecah. Tapi ya kira-kira seperti itu pengalaman kami dalam selera ya. Jadi selera itu masing-masing orang pasti punya. Mau itu dari suku mana saja pasti punya selera masing-masing. Tapi juga tetap dari selera itu kadang tumbuh ya karena makanan khas di tempatnya mereka. Oh iya, satu lagi. Nah, kan di Kupang nih, kayak di Kupang kan ada makan, pasti kan sayang juga ada makanan khas yang terbiasa dari dulu gitu. Nah, walaupun dia ada makanan khas kayak misalnya jagung bose ya kan saya, itu kan makanan katanya enak banget ya kan, makanan tuh enak banget. Tapi ya itu, suami aku juga nggak pernah nuntut untuk bikinin makanan yang sesuai dengan selera dia gitu. Jadi apa yang saya masak ya sudah itu kita nikmati bersama. Kayak yang saya bilang, saya salah satu perempuan yang paling beruntung di dunia ini. Karena suami saya nggak ribet kalau soal makanan. Yang penting tidak manis itu saja. Kalau yang lain masih oke. Berjalan dengan baik. Ya. pamit lagi. Kembali lagi semoga pengalaman yang kami bagikan ini bisa jadi pelajaran tersendiri lah buat teman-teman semua yang nonton, terutama Kuba lovers. Kuba lovers. Keren tuh Kuba lovers. Jadi terima kasih sudah selalu mendukung channel kami. Yes. Aduh, gak tahu lagi mau bilang apa ya. Tanpa kalian ya kembali lagi kami akan ulang-ulang terus kata-kata itu. Tanpa kalian kami bukan siapa-siapa. Iya, channel ini tidak akan bisa berkembang kalau teman-teman tidak selalu stay tune mantengin Kobis Kuba. Maaf karena sedikit kedistract dengan yang punya sawah tadi datang, tapi ternyata diizinin jadi ya kita nggak terlalu masalah sih. Iya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita di video kali ini. Ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya dengan pengalaman-pengalaman yang ya pengalaman beda suku lah. Iya. Beda suku, beda adat istiadat, beda latar belakang dan lain sebagainya, tetapi bisa dirangkum di dalam satu rumah tangga yang bisa membuat kami hidup bahagia sampai sekarang. Ya. Jalan 8 tahun. 8 tahun ya. Ya, mudah-mudahan pengalaman yang kami bagikan ini jadi motif kayak misalnya apa sih sayang? Inspirasi ya buat teman-teman yang mungkin saat ini juga menjalani hubungan beda suku, beda adat istiadat gitu kan. Dan itu misalnya belum ada solusinya. Ya mudah-mudahan dengan kita berbagi begini juga ternyata begitu ya cara mereka gitu. Walaupun sebenarnya setiap pasangan kan tidak bisa disamakan, tapi setidaknya ada gambaran lah untuk itu gitu. Baiklah. Sudah pamit yang ketiga kalinya. Nggak selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam saudara buat kita semua. Horas.